Acara ini dipersembahkan oleh nyeri otot, Counterpain Cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akang, Teteh, kebutuhan obat dan kosmetik saat ini tidak bisa diabaikan. Sehingga tentu saja dunia farmasi harus terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Satu hal yang dianggap penting adalah bagaimana memastikan agar pengelolaan obat dan juga keamanannya selalu terpantau dengan baik oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, saya Atalia Praratia, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat mendukung atas diselenggarakannya kegiatan seminar nasional PAVI Jabar Expo Bebarengan Urang Bisa yang diselenggarakan oleh Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAVI Pengurus Daerah Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 8 sampai dengan 15 di Auditorium Hall Sasana Budaya Ganesha ITB Bandung. Kita berharap semoga acara seminar ini berjalan dengan lancar dan sukses serta mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan dunia farmasi Indonesia khususnya. Terima kasih, hatur nuhun, selamat melaksanakan kegiatan. Jawa Barat dengan 27 kota dan kabupatennya merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pada sektor pariwisata, serta memiliki budaya dan kearifan lokal yang beraneka ragam. Provinsi Jawa Barat juga termasuk sebagai provinsi terpadat urutan kedua di Indonesia, dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penularan penyakit dapat dengan mudah menjangkit masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan obat-obatan akan ikut meningkat. Maka dibutuhkannya ilmu dan seorang ahli farmasi sebagai profesi yang mempelajari dan mendalami segala hal tentang obat-obatan. Pada tanggal 13 Februari 1946, para tenaga ahli farmasi berkumpul di Hotel Merdeka, Yogyakarta. Peristiwa ini telah menjadi awal mula terbentuknya suatu organisasi kesehatan yang dinamakan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Selama 77 tahun berdiri, PAVI telah turut aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara dalam bidang kesehatan dan farmasi, yang kini mulai menyebar ke kota-kota besar di Indonesia. Expo PAVI Jabar yang diselenggarakan merupakan perayaan ulang tahun Persatuan Ahli Farmasi Indonesia ke-77 yang jatuh pada tanggal 13 Februari 2023. Sebagai organisasi profesi bidang farmasi yang lahir pasca kemerdekaan pada tahun 1946, sudah selayaknya pencapaian ini dirayakan bersama oleh seluruh komponen PAVI. Pada saat ini, anggota PAVI di wilayah Jawa Barat berjumlah lebih dari 12.000 orang yang akan terus bertambah seiring kelulusan baru dari program Diploma 3 dan Sarjana Farmasi, di mana keanggotaan tersebut tersebar di 27 kabupaten kota. Dengan slogan Bebarengan Urang Bisa, giroh yang dibawa dalam Expo PAVI Jabar 2023 dapat mendekatkan seluruh komponen farmasi di Indonesia, khususnya Jawa Barat, antara PAVI sebagai organisasi profesi, pemerintahan, anggota, stakeholder dalam hal ini perusahaan tempat kerja anggota, perguruan tinggi, sekolah menengah bidang farmasi, dan masyarakat umum. Kami percaya dengan kebersamaan antara semua komponen dapat memajukan bidang farmasi dan kesehatan nasional secara paripurna. PAVI beserta pengurus pusatnya berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila. Organisasi PAVI adalah organisasi profesi yang bersifat kekaryaan dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai salah satu potensi pembangunan sesuai dengan fungsinya di bidang kesehatan, PAVI mengadakan beberapa program kegiatan. Di antaranya, seminar farmasi dan pelatihan sertifikasi, penyerahan bantuan kepada korban bencana alam. Kegiatan pengabdian PAVI memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Indonesia, mengembangkan dan meningkatkan pembangunan farmasi di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan anggota.
Kami yakin dengan segala bentuk kegiatan dan pengabdian PAVI terhadap masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan pada bidang kesehatan di Indonesia. Mari dukung ahli farmasi Indonesia untuk memajukan pembangunan farmasi yang lebih baik. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Perkumpulan Ahli Farmasi Indonesia atau PAVI ke-77, PAVI Jabar menggelar PAVI Jabar Expo. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB Bandung ini berlangsung sangat meriah. Hadir pada kegiatan Expo ini Ketua Umum Pengurus Pusat PAVI Budi Janu Purwanto, para sesepuh PAVI, segenap pengurus PAVI Jawa Barat, perwakilan organisasi sejenis, dan para undangan lainnya. Sementara peresmian pembukaan acara dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat. Pada kesempatan ini diwakili staf ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dr. Siska Gervianti. Hadirin yang saya hormati, permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Nah, ini permasalahan yang masih harus menjadi PR kita bersama. Adalah masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Ini ditandai oleh masih banyaknya jumlah kematian ibu dan bayi, masih tingginya penyakit menular dan tidak menular, masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, masalah gizi masyarakat, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan kesehatan, dan terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Selain itu, ada beberapa isu strategis yang memerlukan peran ahli farmasi. Ini salah satunya adalah stunting, Bapak Ibu sekalian. Kegiatan Expo PAVI Jabar 2023 ini merupakan kegiatan impian dan harapan kita dari Jabar untuk Indonesia, di mana kegiatan ini kita ingin mensinergiskan antara berbagai sektor stakeholder terkait, pemerintahan, dunia usaha, dunia industri, dunia pendidikan, ada di satu momen, ada di suatu tempat, yaitu di Sabuga ini. Dalam kegiatan ini kita bukan hanya menyelenggarakan seminar, tetapi kita ada penyelenggaraan tentang kompetensi, di mana lomba-lomba kompetensi tersebut ada lomba kompetensi yang sehari-hari dan yang biasa dilakukan oleh TTK dan Teknik Kefarmasian dan pelayanannya, dan ada kegiatan workshop peningkatan kompetensi untuk sarjana farmasi, di mana pada kegiatan ini kita ada sekitar 1.252 orang lulusan sarjana S1, di mana kita datang PAVI sebagai organisasi profesi menampung mereka, keinginan mereka untuk bekerja, karena syarat untuk bekerja itu harus ada STLTTK, dan sebagai syarat untuk dari penerimaan STLTTK tersebut adalah sertifikat kompetensi. Nah, dalam kegiatan ini kita menyelenggarakan untuk sarjana farmasi peningkatan kompetensi tersebut. Tujuannya dengan peningkatan kompetensi tersebut, tenaga teknik kefarmasian bisa bekerja, bisa mengabdikan dirinya untuk kemajuan bidang kefarmasian dan menjadi agen perubahan bagi masyarakat dalam dunia kefarmasian, sehingga ilmu yang didapat, kompetensi yang didapat bisa melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat dan menyalahgunakan obat. Ditemui di tempat acara, Ketua Umum Pengurus Pusat PAVI Budi Janu Purwanto menyoroti isu peningkatan kapasitas sumber daya manusia di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Budi menilai, ke depan PAVI perlu memberikan wawasan informasi terkait perdagangan online kepada tenaga teknis kefarmasian. Nah, zaman sekarang ini kan adalah zaman kemajuan atau era teknologi informasi dan komunikasi. Tentu kita sehari-hari sekarang sudah tidak asing lagi dengan teknologi informasi, mungkin bahasa sederhananya kita belanja online. Termasuk juga kan kita bisa belanja sediaan farmasi berupa obat, terutama obat bebas, obat terbatas secara online. Nah, bagaimana TTK
dalam menyikapi itu mau tidak mau juga harus paham dengan teknologi informasi. Nah itu juga nanti akan secara bertahap diajarkan kepada mereka. Di samping persyaratan formalnya harus ada tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik, lalu harus meminta izin atau tanda terdaftar dari Kementerian Kesehatan berupa penyelenggara sistem elektronik farmasi. Jangan sampai tadi saya lihat ada stand di depan itu, saya rasa sangat bagus ya, sangat kreatif dari tadi ada akademi farmasi, ada membuat hand sanitizer, lalu ada compact powder, bedak gitu. Nah itu kalau hanya untuk praktik dan digunakan kalangan sendiri tidak ada masalah. Tapi pada saat dia ingin meningkatkan itu sehingga mendapat profit komersial, maka dia harus menjual itu kan. Nah sekarang eranya kan era penjualan secara online. Nah jangan sampai nanti niat baik seperti itu bahkan melanggar hukum. Nah PAVI juga berkewajiban untuk memberikan pengetahuan bahwa itu harus ada izinnya sebagai penyelenggara sistem elektronik, lalu sebagai penyelenggara sistem elektronik farmasi, seperti itu. Tidak bisa sembarangan. Sementara itu, pakar hukum kesehatan Dr. Faik Bahven mengingatkan masyarakat perlu melihat kembali Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Oleh karena itu, ahli media farmasi, analis farmasi, dan sarjana farmasi sebagai teknis kefarmasian berhak bekerja sebagai tenaga kefarmasian. Kita harus mengambil langkah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Norma hukum yang ada yang pertama, sederhana aja saya katakan. Lulusan SMK Farmasi oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan bukan disebut tenaga kesehatan lagi kan, sebagai asisten tenaga kesehatan. Khusus di bidang farmasi, asisten tenaga kefarmasian. Nah, berdasarkan itu bagi lulusan SAA, SMF yang lampau, itu kan ada RPL, rekognisi pembelajaran lampau kan. Udah banyak ini setarakan dengan D3 kan, jadi TTK. Oke. Nah, kalau ada yang selanjutnya bagaimana? Apakah sekolahnya ditutup? Tidak. Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyatakan ada pengaturan lebih lanjut mengenai ATK ini. Nah, keluar Permenkes yang mengatur bagaimana ATK bekerja. ATK boleh bekerja di mana aja, di fasilitas kefarmasian nggak dilarang. Nggak dilarang. Kita jangan persoalkan soal STR dulu. Dia dikasih kesempatan untuk melakukan pekerjaan atau praktek di bawah bimbingan supervisi apoteker. Itu nggak persoalan. Jadi apakah SMK Farmasi harus kita tutup? Jangan dong. Berapa investasi aset yang punya kita kan, dan berapa sumber daya manusia. Kita kekurangan banyak tenaga. Jadi jangan. Nah, PAVI langkahnya apa? Begitu Undang-Undang Tenaga Kesehatan keluar yang mengatakan lulusan sederajat tenaga kesehatan harus D3 ke atas, kita udah merangkul. PAVI itu menampung untuk asisten tenaga kefarmasian. SMK Farmasi masuk dalam satu wadah organisasi di PAVI. Jadi itu diadakan musyawarah nasional luar biasa, Munaslup di Jakarta, waktu itu menampung. Itu satu masalah ATK. Yang kedua, sarjana farmasi. Tadi Anda mengatakan seolah-olah sarjana farmasi bukan tenaga kesehatan nih. Salah. Baca kembali Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Ada satu kelompok yang namanya tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian itu terdiri dari dua. Ada apoteker. Yang kedua ada tenaga teknis kefarmasian. Siapa yang disebut tenaga teknis kefarmasian atau TTK itu? Ahli media farmasi, analis farmasi, dan sarjana farmasi. Jadi tidak benar kalau sarjana farmasi bukan TTK. Nggak benar. Nah, cuma masalahnya sekarang jumlah jebolan dari sarjana farmasi berapa banyak? Yang untuk bisa jadi apoteker berapa banyak sekolahnya yang menyelenggarakan PSPA? Masa dia nggak punya kewenangan untuk kerja, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk memperoleh penghasilan? Kan nggak begitu. Negara kita kan ada landasan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan kesempatan untuk bisa bekerja dengan layak, dapat penghasilan dan sebagainya, kita proteksi. Nah, Undang-Undang Tenaga Kesehatan sudah mengatakan itu. Sarjana farmasi boleh di bawah bimbingan supervisi apoteker, dia sebagai TTK kok. Masalah belum ada uji kompetensi dan sebagainya. Tapi usahanya udah bagus nih.
Lakukan sekarang. Akui sebagai TTK, berikan sertifikat kompetensi, penyesuaian gitu kan. Nanti langsung mintakan STR. Nggak bisa ditolak. Karena apa? Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyatakan dengan tegas kok. Sarjana farmasi itu adalah tenaga teknis kefarmasian. Kecuali kalau kita semua mau melanggar undang-undang ya. Nah, kita kan nggak mau melanggar undang-undang. Kita sepakat, kita laksanakan undang-undang dengan baik. Kalau undang-undangnya dicabut ya baru kita bicara lain. Tapi apakah iya sarjana farmasi nggak boleh kerja? Boleh kan? Dia masuk S2 farmasi boleh kan? Nggak mau ngambil profesi apoteker boleh kan? Boleh. Saya sarjana hukum boleh kerja nggak? Nah sekarang kita di Bandung nih kan, sarjana teknik dari ITB boleh kerja nggak? Belum jadi insinyur? Boleh kan? Kenapa enggak? Ya kan? Nah tapi bagaimana tata cara mekanik prosedur kerjanya itu yang kita atur. Nah PAVI memfasilitasi kegiatan hari ini untuk TTK yang dari sarjana farmasi. Ketua Pelaksana PAVI Jabar Expo, Budi Nugraha menyatakan kegiatan PAVI Jabar Expo dimeriahkan oleh berbagai acara, mulai dari kegiatan sosial, pendidikan hingga hiburan. Di hari pertama PAVI Jabar Expo, selain dimeriahkan oleh pameran pendidikan dan kesehatan, acara dipenuhi aneka lomba. Di antaranya lomba kompetensi tenaga teknis kefarmasian dan cerdas cermat tingkat SMK, diploma, sarjana, dan umum. Hari ini PAVI Jabar dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-77 mengadakan kegiatan yang disebut dengan PAVI Jabar Expo. Ada beberapa kegiatan, salah satunya pameran pendidikan, pameran industri, ada seminar, ada donor darah, ada juga perayaan hari ulang tahun PAVI Jabar yang ke-77. Juga satu lagi yaitu lomba kreativitas antar SMK, antar perguruan tinggi diploma 3, S1, dan antar TTK se-Jawa Barat dan nasional. Ya, di dalam kegiatan Expo ini PAVI Jabar mengadakan lomba kompetensi yang terdiri dari 4 kategori. Kategori SMK, D3, tenaga teknis kefarmasian rumah sakit, dan tenaga teknis kefarmasian sebagai pengurus-pengurus cabang. Nah, dari 4 kategori ini tentunya kita menginginkan bahwa para siswa SMK dan D3 mempunyai semangat untuk menjadi tenaga teknis kefarmasian terkait dengan apa yang harus dilaksanakan setelah menjadi tenaga teknis kefarmasian. Contohnya adalah yang kita lombakan terkait dengan peracikan. Jadi meracik obat itu adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai. Apabila dihubungkan dengan pelayanan kefarmasian, pasien itu tidak akan menunggu lama karena para tenaga teknis kefarmasian sudah terampil dalam menyediakan obat-obat racikan dengan cepat dan tepat. Lomba kompetensi dari setiap kategori ini ada penghargaan-penghargaan yang kita berikan. Untuk SMK dan D3 farmasi, kami berikan penghargaan juara 1, 2, dan 3. Juara 1 mendapatkan handphone dan uang pembinaan. Untuk juara kedua mendapatkan handphone, juara ketiga mendapatkan smartwatch. Untuk kategori TTK rumah sakit atau tenaga teknik kefarmasian rumah sakit, kita berikan alat yang bisa digunakan untuk kesehariannya karena rata-rata mereka adalah sebagai seorang ibu-ibu rumah tangga ataupun yang sudah berkeluarga. Untuk pengurus PC dari tenaga teknis kefarmasian ini, kami berikan penghargaan dengan uang pembinaan untuk pengurus cabang. Untuk yang bisa menjadi pemenang itu adalah kami nilai berdasarkan ketepatan dalam penyediaan obat-obat racikan. Setelah mereka dinilai berdasarkan seleksi, jadi seleksi itu ada 3. Ada seleksi teori yang dilaksanakan dalam waktu 30 menit dengan 30 soal. Kemudian ada seleksi racikan. Kemudian ada seleksi cepat tepat menjawab. Seleksi teori berdasarkan teori-teori yang ada di dalam farmasi-farmasi dasar. Kemudian racikan tadi ada puyer, ada salep, ada kemudian membuat kapsul.
Kemudian untuk kategori cepat tepatnya, seleksi cepat tepatnya adalah mereka cepat tepat menjawab tentang ilmu-ilmu terkait dengan pelayanan kefarmasian itu sendiri. Soal-soal yang kami berikan adalah soal-soal yang berkaitan dengan pelayanan farmasi utamanya, kemudian juga soal-soal yang memiliki hubungan dengan ilmu kefarmasian yang tentunya harus dikuasai karena mereka harus siap untuk melayani dengan ilmu yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan pemberian obat atau pemberian sediaan ataupun perhitungan dosis. Sementara itu di hari kedua digelar sebagai acara puncak PAFI Jabar Expo. Siswa Karawitan SMK Negeri 10 Bandung langsung menggebrak dengan tarian yang sangat apik. Usai acara seremonial, acara dilanjutkan dengan seminar yang mengambil tema aspek hukum tenaga kefarmasian dalam praktek kefarmasian. Hadir sebagai pemateri Ketua Umum PP PAFI Budi Janu Purwanto dan pakar hukum kesehatan Dr. Faik Bahven. Tapi juga ini menjadi satu yang menarik karena Pak Wayan ini itu adalah salah seorang yang ikut terlibat dalam proses munculnya obat generik di Indonesia. Ketentuan pidana yang terkait dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini tanpa STR dan SIP melakukan praktik. Ya, lanjut. Semua ada ancaman pidananya. Dan tolong kerja hati-hati jika mengakibatkan luka berat pasien, ada ancamannya 3 tahun. Kalau sampai meninggal dunia, 5 tahun. Saya tidak ingin lagi melihat di internet atau di Google ada obat yang harusnya obat tetes mata diberikan obat tetes telinga. Itu yang sering terjadi. Silakan di googling saja. Saya tertarik tadi. Nggak usah takut, sarjana farmasi itu tenaga kesehatan. Termasuk tenaga teknis kefarmasian. Undang-undang mengatakan itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sarjana farmasi itu bukan tenaga teknis kefarmasian, kita mau melanggar undang-undang? Tidak, nggak boleh. Jelas, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengatakan itu. Clear. Jadi bagaimana nanti prakteknya kan tidak hanya di pegawai negeri kan, tidak jadi ASN. Pokoknya bisa itu. Saya pesanlah Pak Budi, Pak Iden ya, Kang Iden, tolong didekati semua fasilitas kesehatan di sini sarjana farmasi bisa oke. Jadi TTK di Jawa Barat. Enggak ada persoalan. Saya dukung dari segi hukumnya kita akan dukung. Kenapa obat generik yang murah ini kurang dipercaya? Karena pada umumnya komoditi yang murah itu biasanya nggak bagus mutunya gitu. Dan ini juga perilaku sebagian kita, terutama yang punya uang gitu ya. Maunya yang mahal-mahal saja gitu. Sekiranya kalau murah pasti jelek gitu. Nah, terutama kepada cucu-cucu saya, anak-anak yang baru lulus barangkali perlu diberitahu sedikit mengenai hal ini. Nanti kalau melayani masyarakat, kalau lihat saudara-saudara kita yang katakanlah kurang mampu, yang banyak tanggungannya, jangan sampai uangnya habis karena obat. Karena dia percaya kalau mahal itu masih mutunya bagus ya. Jadi saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa, kita sebagai nanti apoteker gitu ya, seperti tadi yang minta, walaupun tidak semuanya akan jadi itu ya. Harus dari kode etiknya harus mempunyai sifat altruisme gitu ya. Jadi ada jiwa sosialnya saja, jangan bisnisnya saja. Usai acara itu dilanjutkan dengan seminar kedua secara panel. Hadir sebagai pemateri pertama yakni Profesor Lutfi yang mengambil tema potensi pemanfaatan logam berat dalam bidang farmasi. Sementara itu sebagai pemateri kedua hadir Suci Nirmala yang mengambil tema menata diri menapaki langkah menjadi entrepreneur.
Usai pelaksanaan seminar, acara dilanjutkan dengan perayaan ulang tahun PAVI ke-77 dengan seremonial pemotongan kue oleh Ketua Pengurus Daerah PAVI Jawa Barat, Iden Nur Wahidi. Di penghujung acara, panitia memberikan grand prize kepada peserta yang beruntung berupa motor listrik. Alhamdulillah sekali, nggak nyangka bisa dapat motor. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sangat banyak terima kasih buat PAVI Jabar yang udah ngadain ini. Selamat ulang tahun juga untuk PAVI Jabar yang ke-77. Semoga PAVI Jabar semakin juara. Semoga pelaksanaan PAVI Jabar Expo 2023 memberikan manfaat tidak saja sekedar hiburan, tetapi memberikan ilmu pengetahuan khususnya kefarmasian kepada masyarakat agar senantiasa ke depan ilmu kefarmasian lebih baik lagi. Semoga. Nyeri otot, Counterpain Cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain.